Alright, ini sekarang udah sebulan dari review gue kemarin. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, gue bakal buat follow up video tentang Black Beacon. Nyatanya gue pengen seminggu sih, tapi karena gue ada urusan dan lainnya, jadi gue ulur ke sebulan. Nah, bagaimana game ini sekarang? Di sini gue bakal sekalian bahas topik lain yang menarik untuk dibahas, guys. Ya, biar videonya panjang aja sih sebenarnya sih. So, tanpa berlama-lama lagi, kita gas. Setelah badai yang benar-benar downhill banget di Black Beacon, kalau di Mii itu ibarat it's over. Dengan teks merah, semua uppercase selalu di bold mampus. Dan beberapa minggu setelah video Black Beacon review gue rilis, Duar, Tribe 9 tiba-tiba ngumumin kalau gamenya bakal EOS atau end of service, atau ya tutup. Jujur, ini ibarat lagi di Palung Mariana, tiba-tiba ada gempa bawah laut anjing. Kondisinya jadi makin bahaya buat Black Beacon. Bahkan di forum juga orang-orang pada was-was kalau game ini bakal tiba-tiba EOS. Ya, harap kagak EOS sih, soalnya game ini potensialnya ajib cok. Pas patch pertama mau habis, orang-orang sempat khawatir karena developernya atau publishernya juga nggak buat drip marketing kayak game gacha lain. Jujur gue juga jadi makin was-was karena itu. Tapi untungnya literal pas H-1 update, tiba-tiba ada drip marketing Jisia bareng dengan trailernya coy. Nah, habis itu trailer sama drip marketing ngasih nafas lega buat komunitas. Artinya game ini nggak tiba-tiba iOS gitu kan. Terus beberapa update KOL juga udah masuk dan optimisasi di Google Play Beta juga udah jauh lebih baik. Walau beberapa emulator kayak BlueStack masih kena ban dan disuruh ganti gitu kan sama developer langsung. Nah, sampai sekarang sih ya, so far masih aman-aman aja. Bahkan developernya sempat drip marketing beberapa karakter yang akan datang. Jadi status red flag-nya udah cukup kondusif sih untuk ke yellow flag. Semisalnya sampai 3 patch ke depan gak ada masalah, gue bisa deklarasi green flag ke game ini. Dan amat buat lu pada yang pengen main dan top up gitu. Alright, itu aja untuk Black Beacon. Nah, sekarang kita ke pembahasan lain. Nah, ini sekelas aja sih untuk Tribe 9 sih. Katanya itu game pas rilis itu kikir mampus. Hal ini ngebuat orang-orang jadi pada malas main. Tapi seiring berjalannya waktu, katanya game berubah jadi game yang terlalu dermawan. Bahkan saking dermawannya sampai nggak perlu top up. Beberapa orang berspekulasi kalau game ini tutup karena terlalu F2P friendly. Jadinya pemasukan gamenya kurang banget. Kalau kata gue sih, sebenarnya bukan perkara gamenya terlalu F2P sih. Toh, GFL pertama aja, si Mas Yuzong, CEO-nya, aja bisa beli Ferrari cok, sama buat beberapa game. Bahkan ada game yang berbayar cuy, yang Project Collapse Scott Baker itu. Gamenya ada di Steam BTW kalau pada pengen beli gitu kan. Terus ada Project Narrow Cloud atau PNC yang game gacha juga. Terakhir yang paling baru nih ada GFL 2. Itu di GFL 1 lu bisa beli skin, dapetin semua char, rata kanan karakter lu tanpa top up sama sekali cuy. Jadi kata gue sih bukan karena P2P friendly ya, tapi mungkin ya karena first impression yang mengatakan ini game kikir. Jadinya orang-orang pada males main. Tapi jujur sih ini publisher terlalu cepet deklarasi EOS jir. Padahal mereka kalau mau teori sabar aja gitu kan. Bisa aja naik lagi dan pendapatannya lebih konsisten ke depannya. Kayak contohnya sekarang gua gitu. Yang awal patch itu benar-benar ambrukadul, tapi kan sekarang udah di fix, udah di improve, udah macem-macem. Itu pendapatannya kan udah jadi lebih konsisten dan lebih baik cuy gitu. Next yang pengen gue bahas adalah ini asli cok, ini ajib jir. Ya jujur sih pas ada tulisan UE5 gue langsung was-was. Bahkan di trailer aja pas combat ada frame drop anjing. Lu cek dah. Emang UE5 tuh emang engine haram cok, dan berat performa tuh gak ngotak aja. Gua khawatir nih game ray tracing wajib on. Ya basically kayak Delta Force itu kan Black Hawk Down. Mampus aja tuh performanya cok. Ini mau spek sepadak apa ini masalah buat mainin minimum ya cok. Buat minimum gitu kan. Nggak kebayang kalau ini game rilis di HP. Nah lu bayangin HP lu pada gitu kan yang masih pakai Helio G100 gitu kan kayak gua. Mampus aja. Itu HP Genshin rata kira udah syukur-syukur bisa jalan gitu kan ya 30 fps rata gitu kan. Nah ini game ini lu bisa login aja itu udah syukur-syukur cok, udah sujud syukur anjing sumpah cok.
Anyway, dari visual no debat sih, ini ajib dan god damn. Drip MC-nya cok. Fiksi ini anaknya Vertin dari Reverse kah anjing? Desainnya mirip. So you have a mother? Dan kebetulan sama-sama investigator juga. Game ini mengambil tema di era Ratu Victoria di Inggris. Di sini juga kita diliatin kalau kita punya revolver sebagai senjata jarak jauh coy. Terus juga ada sistem parry dan perfect dodge ya, of course lah. Terus ada kuda terbang, dan kudanya pun juga bisa nge-kansei Dorifto anjing. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street. 減速しないと谷底へ真っ逆さまだぞ。言わんこっちゃねえ。スピードが乗りすぎてるぜ。立て直して減速するスペースはもうねえ。完成ドリフト。Pas di gameplaynya itu kelihatan mapnya seluas kota Jakarta dan arsitekturnya, vibe-nya cok kerasa banget anjing. Gue liat juga kita ada bisnis dan bisa ngobrol sama orang buat dapetin informasi cuy. Sekiranya kotanya bisa dimasukin aja, gue udah bersyukur sih, biar nggak jadi bangunan mati gitu maksudnya. Untuk tim visual dan penataan kotanya gue acungin jempol, gila. Tapi jujur aja sih, low key ya. Gue berharap konten kayak gini anjing pas rilis. Tapi ya it's okay lah gitu kan. Gue sangat menantikan game ini rilis dan bismillah. PC gue ngambil dakbat review ini game ya guys ya. Bismillah. Sementara itu dari Hota Studio mereka juga unjuk gigi lagi guys. Mereka membuat game open world lagi. Dan gue nggak tahu ini game bakal MMORPG lagi atau murni single player kayak Genshin atau WoW gitu. Gue pas lihat awalnya mikir nih Project Mugen yang waktu itu, terus berubah nama jadi Neverness. Pas gue cek lebih dalam lagi, beda game cok. Yang Project Mugen sekarang berubah namanya jadi Ananta. Itu buatan Naked Train dan publisher Netis Kentel. Sorry gue sedikit emosi sama Netis ya. Gimana ya, Netis bikin game banyak tapi kagak ada yang diurus kecuali Burst Taxi. Nah pas kemarin trailer rilis, gue tertarik dan skeptis. Bahkan pas pra pendaftarannya guys ya, di website mereka itu lu disuruh isi survei. Nah yang menarik tuh di sini guys ya kan, pas bagian akhir survei itu tertulis, apakah kamu familiar dengan Tower of Fantasy? Oke, masih aman gitu kan. Setelah pertanyaan itu, nih pertanyaan terusannya nih, apakah kamu familiar dengan Hota Studio? Nah, yang kebetulan ya studio menggarap Neverness ini. Nah ini nih ya kan pertanyaan yang paling pecahnya guys. Sekarang kamu mengetahui kalau game ini dibuat oleh developer yang sama. Dan gue milih opsi yang kedua. Aku punya beberapa kekhawatiran. Pengalaman gue main TOF itu jujur aja buruk banget. Power grab mereka basically pelopor power grab di HSR. Terus PvP di sana nggak balance. Server yang buat lu nggak sinkron sama musuh lu. Terus grindingnya 1 milenium. Dan banyak lagi sebenarnya sih. Nah kalau misalkan developer yang nonton video gue terus tiba-tiba ngeblok gue biar nggak bisa main NTE, wah, lu keliru sih kalau kayak gitu mikirnya. Justru ini harusnya lu sebagai developer tunjukin ke gua kalau lu bisa menjawab semua kekhawatiran gua dalam game ini. Contohnya gini, nih gamenya nggak power creep brutal. Ada sih power creep tapi maksudnya secara halus gitu kan kayak ZZZ gitu. Terus nih kami buat sistem progresnya walaupun co-op bisa dikerjakan solo ya. Biar darahnya gak terlalu dibadak-badakin gitu kan. Dan misalkan yang terakhir, nih story-nya kami bener-bener buat secara fresh biar lebih nendang dari project kami sebelumnya. Dan bila semua kekhawatiran gue terjawab dengan baik, gue acungin jempol. Dan kalau bener-bener bagus bakal jadi standar game gacha open world ke depannya gitu kan. Alright, dah itu aja guys pola bentar dari video review kemarin. Gue juga nambahin beberapa berita game gacha. Kalau ya telat guys, maaf. Oke, gue spoiler dikit ya guys ya. Review selanjutnya Cat Fantasy bakal jadi review gue yang kurang niat. Karena ya jujur aja sih gue rada enak anjing main. Jadi kalau misalnya reviewnya kurang banget, sorry banget ya guys ya.
Anyway, makasih banyak buat mampir, komen di bawah pendapat kalian, dan kalau kalian punya request game gacha yang pengen gue review brutal, gaskan.